Pak Profesor Nurrahman dalam rangka apa nih ke Mahat Az-Zaitun, Pak? Saya sebagai dosen ya, dosen UIN, kemudian ya kita tahulah Pronpes ini agak sedikit lagi viral lah gitu ya, sehingga saya ingin observasi seperti apa dan kondisinya, melihat secara langsung apa saja yang diajarkan, kurikulumnya, visi dan misinya, kemudian kegiatan-kegiatannya apa saja itu. Yang lagi viral itu yang Bapak dapatkan tentang apa? Yang lagi viral itu ada semacam anggapan ya, bahwa Zaitun ini ada sesuatu yang menurut sebagian orang itu masih kurang pas gitu ya, cara mengajarkan agamanya atau apanya lah gitu, kira-kira seperti itu. Terus dari observasi Bapak yang hanya dalam waktu beberapa jam ini, apa yang sudah bisa Bapak dapatkan dan Bapak observasinya kemana saja, Pak? Saya belum masuk ke ranah itu, jadi saya itu hanya katakanlah data sekunder lah, apa yang bisa saya dapatkan, apa yang bisa saya dengar, termasuk dari salah seorang dosen yang juga sedang belajar di kampus kami di UIN Bandung, Pak Ali Aminullah. Jadi minimal kita mendapatkan informasi lah. Cuma karena sepertinya ya, yang dalam tanda petik itu seperti dibidik ya. Yang dibidik adalah syekh. Ya tentunya lebih bagus itu kalau yang klarifikasi syekh sendiri gitu. Dan saya belum dapat itu. Kalau data sekunder yang sudah Bapak dapatkan apa, Pak? Ya yang saya dapatkan dari yang saya lihat, yang kemudian dari Ustadz yang ada di sini ya, sejauh ini memiliki keunikan memang pesantren ini. Apa itu keunikannya apa, Pak? Kemandirian itu keunikan juga. Kemudian menggabungkan antara pengetahuan dengan keterampilan siswa, mereka dipersiapkan untuk bisa hidup mandiri, terampil menghadapi kehidupan nantinya begitu. Itu unik menurut saya, karena santri yang kurang lebih 5.000 itu dicukupi pangannya itu oleh pesantren sendiri, bisa dikatakan hasil karya sendiri. Tanaman padi sendiri, ternak ayam sendiri gitu, macam-macam gitu ya. Yang untuk mencukupi kebutuhan itu adalah unik ya. Ini unik dalam konteks pengertian positif apa pengertian yang kurang baik, Pak? Positif, saya pikir positif itu artinya kan belajar kemandirian ya. Positif itu kemandirian artinya. Diawali dari lembaga pendidikan yang mandiri. Mandiri itu artinya kan berarti mencoba membiayai diri sendiri gitu. Sehingga ibaratnya visi misi itu ya memang sesuai dengan keinginan. Sebab kalau memang orang tidak mandiri itu mudah diintervensi visinya atau apanya dari pihak luar. Tapi kalau orang itu memiliki sifat kemandirian, itu relatif memiliki visi dan misi itu ya mereka bisa menjalankan sendiri visinya, misinya sendiri, karena secara ekonomi bisa dikatakan mandiri juga gitu. Kalau keunikan soal menggabungkan kurikulum antara Depak dan Dignas, menurut Bapak, keunikan dalam makna apa nih? Ya ini kan secara kurikulum Kemenak ya. Tapi tadi saya lihat dari sisi keterampilan, dari sisi perkembangan sains dan teknologi, kemudian tambahan-tambahan semacam ekstrakurikuler,
itu amat berguna dan amat mensupport lah katakanlah siswa untuk bisa berkarir dan juga bisa mengembangkan diri dalam konteks yang lebih luas dan lebih beragam gitu. Tadi saya lihat Bapak dalam keliling juga diajak menemui anggota paguyuban petani penyangga ketahanan pangan Indonesia yang mereka juga mengelola tanah-tanah zaitun. Apa pentingnya Bapak dalam mengobservasi sebuah lembaga pendidikan harus bertemu dengan mereka, Pak? Ya itu sebenarnya juga ada hubungannya dengan berita yang beredar ya. Salah satu katakanlah komplain ya. Salah satu komplain dari yang mengatasnamakan masyarakat ya terhadap pesantren ini kan komplainnya kemanfaatan kepada masyarakat lingkungan dan sebagainya ya, masyarakat Indramayu maupun lingkungan. Nah, sejauh yang tadi saya temui sepertinya itu nggak terbukti, artinya masyarakat yang terdekat lah ya, tentu memang baru sampel 1-2 orang ya, tapi mereka itu kan sepertinya juga mewakili teman-temannya yang lain juga. Artinya sejauh ini berarti justru mereka merasa terbantu dengan dalam pengertian mereka bisa membandingkan bagaimana sistem kerjasama antara sebagai petani ya dengan yayasan karena dulu juga petani itu pernah punya pengalaman kerjasama juga dengan orang lain lah katakanlah secara pribadi begitu ya. Menurut mereka atau menurut dia sendiri ya merasa lebih menguntungkan lewat yayasan itu. Jadi ini meskipun sampel tapi Bapak sudah bisa menarik satu kesimpulan bahwa apa yang diviralkan tentang tidak adanya manfaat zaitun itu tidak terbukti ya Pak? Ya kalau kesimpulan itu saya belum bisa menyimpulkan ya. Tetapi kalau mereka yang menganggap itu tidak bermanfaat kan ibarat yang menuduh itu yang membuktikan gitu ya. Yang membuktikan. Ya kita ya dari sampel yang sedikit itu saya belum menemukan begitu ya. Belum menemukan komplain atau belum menemukan dalam tanda petik apa yang digambarkan bahwa pesantren ini kurang atau tidak ada manfaatnya bagi masyarakat begitu. Jadi faktanya bermanfaat kepada masyarakat merasakan manfaatnya. Ini balik ke observasi Pak. Ini observasi ini Bapak mengatasnamakan lembaga, mengatasnamakan UIN atau mengatasnamakan secara pribadi Pak? Pribadi sebenarnya, pribadi sebagai dosen ya. Dosen itu kan salah satu tugas dosen itu mengajar, meneliti, mengabdi begitu ya. Setelah ini bagian dari proses pengamatan yang juga nanti bisa dikatakan bagian dari proses penelitian juga. Hasil dari observasi ini akan Bapak kemana kan Bapak? Sampaikan ke UIN, sampaikan ke Pemda Jawa Barat atau kemana Pak? Saya bukan kapasitas untuk memberikan masukan ya, tetapi minimal sebagai dosen itu bisa menjadi bahan kajian minimal ya sebagai atas nama dosen ya. Kalau kebetulan bisa di-share dengan tukar pikiran dengan konteks yang lebih luas dan ya syukur kalau memang artinya kita orang akademis itu kan selalu melihat sesuatu bagaimana faktanya. Jadi kita tidak semata-mata mendengar kemudian apalagi menyerap begitu saja berita-berita yang terkadang itu sepotong ataupun judul dengan isi kadang-kadang nggak sama begitu ya. Jadi itu seperti itu. Tadi Bapak juga menyampaikan bahwa dalam tanda kutip ini sedang membidik syekh gitu. Apa Pak kepentingannya sampai harus membidik syekh ini Pak? Menurut Bapak Pak? Saya nggak tahu kalau kepentingan itu sih. Cuma kalau dari sisi akademik kita kan kami dari UIN ya. UIN itu artinya Institut Agama Islam.
saya ini dalam kapasitas dosen, mengajar juga agama Islam. Jadi kalau ada sesuatu hal yang berbeda, ya memang secara akademik kita terbiasa mencoba memahami, mengklarifikasi, memahami metodologinya. Mengapa bisa berbeda begitu? Kalau tadi Bapak juga katakan bahwa yang mestinya yang mengklarifikasi itu Syekh gitu ya. Apa yang harus diklarifikasi Pak kira-kira Pak dengan adanya berita-berita ini? Ambil contoh begini ya. Memang saya pernah mendengar Syekh itu mengatakan bahwa salah satunya saja ya, qala Rasulullah fil Qur'anil Karim misalnya. Qala Rasulullah fil Qur'anil Karim itu memang tidak lazim. Tidak lazim dikatakan di masyarakat Indonesia. Sebab biasanya kalau Al-Qur'anul Karim itu kan qala Allahu fil Qur'anil Karim, bukan qala Rasulullah. Tetapi kalau kita lihat dari sisi akademik ya memang Al-Quran itu mengandung dua dimensi sebenarnya, dimensi ketuhanan, dimensi kemanusiaan. Dimensi ketuhanan ya wahyu itu dari Tuhan, tapi dimensi kemanusiaan kan turun kepada manusia, yang mengucapkan juga manusia. Nabi itu kan manusia juga, bahasanya juga bahasa manusia. Jadi kalau memang dikatakan qala Rasulullah, itu tidak sepenuhnya salah juga gitu. Tapi kan itu yang menjawab mestinya Syekh gitu, bukan saya gitu. Pak, dari kunjungan sebentar ini keliling observasi secara sederhana, bagaimana Bapak menggambarkan Az-Zaitun itu Pak? Ya, Az-Zaitun itu tidak mungkin lahir kalau tidak ada katakanlah semacam mimpi besar lah, katakanlah keinginan besar untuk membangun suatu peradaban yang besar, yang damai, yang seperti visinya lah begitu. Itu tidak mungkin ada kalau tidak diawali dengan katakanlah mimpi-mimpi ataupun cita-cita besar itu. Di balik lembaga yang besar itu ya biasanya ada mimpi besar juga di situ. Apa yang bisa Bapak katakan kepada masyarakat yang hari ini juga banyak di media sosial berbicara tentang Az-Zaitun, Bapak dalam hal ini sebagai kapasitas seorang pendidik, seorang akademisi dan guru besar Pak? Saya pikir saya juga membaca ya respon dari Gubernur Jawa Barat ya. Kan salah satu, beliau juga katanya mau membentuk tim ya. Dan salah satu tugas tim yang saya dengar di media massa itu juga tabayun dalam bahasa dia, klarifikasi. Dan tabayun itu memang pekerjaan akademisi, jadi saya sebagai individu maupun akademisi merasa itu biasa pekerjaan kita juga begitu. Lebih-lebih kita punya hubungan dengan salah satu, inilah kawan yang kebetulan juga jadi dosen di sini begitu. Mungkin Bapak ingin menyampaikan kepada masyarakat seharusnya bagaimana menyikapi isu-isu ini Pak? Ya, sebaiknya masyarakat itu, karena Indonesia kan sudah masuk era demokrasi ya. Dalam era demokrasi itu sebenarnya memang pandangan-pandangan itu bisa muncul bermacam-macam, apa itu pandangan politik, ekonomi, agama begitu ya. Dan itu masyarakat itu mestinya diberi semacam persiapan mental bahwa kalaupun berbeda tidak selalu kita cepat-cepat mengatakan sesat sebagaimana. Jangan dulu lah, kita tabayun dulu, kita klarifikasi dulu begitu. Kemudian bagaimana, mengapa dia bisa berbicara seperti itu, apa metodologinya, begitu. Pak, terakhir Pak, 3 kata untuk Az-Zaitun apa Pak? Ya, saya pikir ini merupakan mimpi besar. Banyak tantangan dan mesti sabar gitu. Baik. Terima kasih.